Ada pria yang bisa mengeluarkan ASI dari dadanya. Tapi gimana ini bisa terjadi? Bukannya cuma perempuan aja yang bisa menghasilkan ASI. Semuanya berawal dari perubahan pada berat badan sang pria. Sampai puncaknya dada sang pria membengkak dan dari dalamnya keluar cairan putih. Ini adalah salah satu kondisi unik yang ditemukan dalam dunia medis. Yuk kita sama-sama belajar dari video ini. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Kasus ini menimpa seorang pria, usianya baru 25 tahun, kita sebut saja namanya Wang. Berawal dari Wang yang merasa sekarang kok baju-bajunya mulai agak kecilan. Anehnya terutama pada bagian dada. Awalnya Wang mengira kalau itu gara-gara berat badan yang mulai naik. Ya memang setelah beberapa bulan terakhir ini berat badan Wang tuh naik secara drastis gara-gara pola makan yang kurang teratur. Dan gak tanggung-tanggung nih, berdasarkan keterangannya Wang berat badannya naik sampai 24 kilo. Lama-kelamaan perubahan dadanya Wang ini pun kelihatan semakin jelas. Dadanya tuh gak cuma besar, bentuknya semakin bulat, terasa berat, sesak dan ketika disentuh agak nyeri. Supaya bisa tetap beraktivitas, Wang pun kemana-mana pakai jaket untuk menutupi perubahan di dadanya tersebut. Selain perubahan di ukuran dadanya, Wang akhir-akhir juga merasa agak kurang bersemangat. Dia juga sering merasakan sakit di kepala yang kayak itu hilang timbul. Tapi Wang masih berusaha untuk berpikir positif. Siapa tahu dia hanya kecapean. Sampai satu pagi tiba-tiba aja Wang mendapatkan kejutan yang gak disangka-sangka. Setelah mandi, Wang melihat ada cairan putih keluar dari dadanya. Cairan itu kental, mirip-mirip kayak susu. Udah pasti nih buat Wang panik luar biasa. Kok bisa? Dari dadanya keluar cairan warna putih seperti susu. Akhirnya Wang langsung pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisinya. Dan saat itu, dokter yang meriksa Wang juga gak kalah kagetnya. Karena teman-teman ketika dilakukan tes, cairan putih yang keluar dari dada Wang ternyata adalah susu. Komposisinya bahkan mirip dengan ASI pada wanita yang sedang menyusui. Untuk memastikan penyebabnya, dokter pun melakukan serangkaian pemeriksaan. Mulai tes cairan tubuh, kadar hormon, hingga MRI. Hasilnya ternyata mengejutkan. Ternyata di otaknya Wang tepat jadi kelenjar hipofisis atau pituitary ada tumor yang berukuran kecil. Tapi apa hubungan ini tumor tersebut dengan kondisi Wang yang bisa mengeluarkan ASI secara tiba-tiba? Nah, gini teman-teman, kelenjar hipofisis atau pituitary tadi adalah bagian otak yang mengatur berbagai macam hormon di tubuh. Karena ada tumor di area tersebut, fungsinya udah pasti akan terganggu. Tumor kecil itu disebut dengan nama prolaktinoma. Tumor jinak yang produksi hormon prolaktin secara berlebihan. Nah, prolaktin inilah hormon yang pada dasarnya bertanggung jawab untuk produksi ASI pada wanita setelah melahirkan. Ketika kadar prolaktin naik secara berlebihan pada pria, tubuhnya bisa salah tangkap sinyal. Seakan-akan mereka sedang dalam masa menyusui sama seperti wanita yang baru aja melahirkan. Akibatnya, jaringan kelenjar susu yang sebenarnya sangat kecil dada pria ikut terstimulasi dan mulai memproduksi cairan. Inilah yang menyebabkan keluarnya cairan menyerupai ASI dari dadanya Wang. Dalam istilah medis, kondisi yang menimpa Wang disebut dengan galaktorea, di mana galaktorea ini adalah kondisi seseorang yang bisa memproduksi susu dari dadanya tanpa ada hubungannya dengan proses kehamilan. Biasanya, kondisi terjadi pada seorang wanita, tapi dalam beberapa kasus seperti kasusnya Wang bisa juga terjadi pada pria. Wang pun mengalami semua gejala khasnya. Selain cairan putih keluar dari dadanya pun ukurannya berubah. Semangat hidupnya otomatis ikut menurun. Setelah dokter bisa mengetahui ini apa penyebab kondisinya Wang, mereka langsung melakukan pengobatan. Wang diberi sebuah obat yang fungsinya untuk mengerem atau menghentikan aktivitas hormon prolaktin dalam tubuhnya. Untungnya setelah beberapa minggu pengobatan yang teratur, kadar prolaktinnya Wang tuh pelan-pelan mulai normal, menurun secara drastis. Dadanya juga pelan-pelan mengecil dan cairan putih pun berhenti keluar dari dalam dadanya. Dokter menyarankan Wang untuk menjalani kontrol rutin setiap bulan dan juga MRI setiap 6 bulan sekali. Karena
Meskipun tumor jenis ini itu tergolong jinak, tapi bisa aja tumbuh kembali. Apalagi kalau kadar hormonnya itu nggak dijaga secara stabil. Kasus ini terjadi di Tiongkok pada tahun 2019. Selain kasus nyawang, ada lagi kasus lain di mana seorang pria tiba-tiba aja bisa mengeluarkan ASI. Kali ini terjadi pada seorang pria berusia 28 tahun, kita sebut saja namanya Taro. Taro ini mengeluhkan kok dia merasakan sakit kepala yang nggak hilang-hilang walaupun sudah beberapa hari. Bahkan nih, semakin lama tuh semakin sakit sampai mengganggu aktivitas yang sangat padat karena Taro ini adalah seorang pekerja kantoran. Awalnya Taro berusaha untuk tak menghiraukan sakit kepalanya tersebut. Sampai suatu pagi ketika Taro berangkat ke kantor menggunakan mobilnya, sakit kepala itu semakin nyeri. Bahkan kali ini sakitnya begitu ekstrimnya sampai Taro berhenti di tengah jalan. Dan saking parahnya kondisi saat itu, Taro sampai muntah-muntah di dalam mobilnya. Untungnya, setelah itu Taro masih sempat ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, dokter yang menanganinya pun terkejut. Karena dari dadanya Taro keluar cairan yang sampai menembus ke mejanya, kayak rembes gitu di bajunya. Dan cairan itu terus-menerus mengalir keluar. Ketika diperiksa ternyata cairan tersebut adalah susu yang komposisinya mirip dengan ASI. Akhirnya dokter pun melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Seperti dalam kasus nyawang, dilakukanlah tes cairan tubuh dan juga CT scan. Dari hasil tesnya Taro diketahui nih, kalau kadar hormon prolaktinnya mencapai 697 nanogram per mililiter. Untuk perbandingan, kadar normal hormon prolaktin pada pria itu antara 2 sampai 18 nanogram per mililiter. Artinya kadar prolaktin Taro itu hampir 40 kali lipat lebih tinggi dari normal. Hasil CT scan juga menunjukkan adanya tumor kecil di dasar otaknya dia, tepatnya di kelenjar hipofisis atau pituitary. Sama seperti kasus nyawang tadi, Taro juga kena tumor prolaktinoma yang membuat dia bisa mengeluarkan susu dari dadanya. Tapi kondisinya Taro tergolong parah teman-teman, karena tumornya sudah menekan sebagian saraf penglihatan. Kalau dibiarkan ya lama-lama dia juga bisa mengalami gangguan penglihatan secara permanen. Akhirnya Taro menjadi operasi transvenoidal, yaitu operasi yang dilakukan melalui rongga hidung untuk mengangkat tumornya tanpa harus membuka tulang tengkorak. Prosedurnya cukup rumit ya teman-teman. Resikonya adalah bisa terjadi kebocoran pada otak, gangguan penglihatan, dan juga ketidakstabilan pada hormon. Tapi untungnya dokter berhasil mengangkat tumor di dalam kepalanya Taro setelah dilakukan operasi transvenoidal tadi. Setelah tumor diangkat, kondisi Taro pelan-pelan pun membaik. Cairan dari darinya berhenti keluar dan sakit kepalanya pun mulai hilang. Untuk memastikan kadar hormon tetap stabil, dokter juga memberikan Taro obat untuk membantu mengendalikan sisa-sisa aktivitas prolaktin di tubuhnya. Setelah pulih, Taro menjadi pemeriksaan berkala selama 2 tahun. Dan kasus Taro ini terjadi di negara Jepang pada tahun 1984. Dari 2 kasus tadi ada satu kesamaan yang terjadi pada pasien, yaitu kadar hormon prolaktin mereka terus-menerus meningkat drastis sehingga mereka sampai memproduksi ASI. Padahal 2 pasien tadi adalah laki-laki. Nah, untuk memahami kenapa pria tiba-tiba aja bisa mengeluarkan ASI, kita perlu bahas bagaimana sistem hormon ini sebenarnya bekerja. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, di dalam tubuh manusia ada sebuah kelenjar kecil di dasar otak, namanya kelenjar hipofisis atau pituitary. Walaupun ukurannya cuma sebesar kacang polong, kelenjar ini bisa dibilang sebagai pusat kendali semua sistem hormon dalam tubuh. Karena kelenjar tersebut mengatur pertumbuhan, metabolisme, kesuburan, tensi, sampai kemampuan tubuh untuk memproduksi ASI. Di antara banyak hormon yang dihasilkan kelenjar itu, ada satu yang namanya prolaktin. Normalnya, hormon ini diproduksi dalam tubuh seorang wanita untuk menstimulasi produksi ASI setelah wanita itu melahirkan. Tapi ternyata hormon ini juga diproduksi dalam tubuh pria walaupun dalam jumlah yang sangat kecil. Pada pria tujuannya untuk menjaga keseimbangan hormon reproduksi, terutama mengatur kadar testosteron dalam proses pembentukan cairan pada pembuahan. Selain itu, prolaktin membantu menimbulkan rasa tenang setelah seorang pria melampiaskan keinginannya dalam hubungan badan. Dalam tubuh pria, supaya nggak terlalu banyak menghasilkan prolaktin, otak punya sistem pengatur alami berupa hormon dopamin. Dopamin ini berperan sebagai semacam rem untuk prolaktin. Tapi, kalau dopamin terganggu, maka prolaktin jumlahnya bisa melonjak dalam tubuh pria. Saat kadar terlalu tinggi, tubuh pria pun mulai bingung. Kelenjar susu dada yang biasanya nggak aktif bisa aja nih ikut terstimulasi dan mulai menghasilkan cairan, seperti wanita setelah melahirkan. Akibatnya, muncullah fenomena yang disebut galaktorea. Galaktorea ini adalah keluaran cairan warna putih menyerupai ASI dari dada pria.
Secara medis ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan prolaktin melonjak pada pria. Yang pertama, prolaktinoma atau tumbuhan hipofisis. Ini adalah penyebab yang paling umum seperti 2 kasus sebelumnya saya bahas. Yang kedua, konsumsi zat-zat tertentu. Beberapa obat kalau digunakan tanpa pengawasan bisa menyebabkan prolaktin dalam tubuh pria pun meningkat. Bisa juga terjadi gara-gara gangguan tiroid atau hipotiroidisme. Ketika hormon tiroid rendah, otak mengeluarkan hormon untuk merangsang kelenjar tiroid supaya bisa bekerja. Tapi efek sampingnya juga bisa menaikkan kadar prolaktin. Bisa juga gara-gara gagal ginjal kronis. Prolaktin dibuang melalui ginjal. Kalau ginjal nggak berfungsi baik, prolaktin akan menumpuk di cairan tubuh. Bisa juga gara-gara tekanan berat atau cedera pada dada. Stimulasi pada area dada termasuk gesekan berulang, trauma, atau luka juga bisa memicu peningkatan prolaktin secara ringan. Dan kenaikan prolaktin nggak hanya menyebabkan keluarnya ASI, efeknya meluas ke seluruh sistem hormonal pria. Prolaktin yang tinggi menekan hormon testosteron. Tanpa testosteron yang cukup muncullah beberapa perubahan, seperti penurunan semangat, kelelahan, kekanakan kehilangan energi, penurunan massa otot, tumbuhnya lemak di dada dan juga di perut, suara jadi semakin lembut, rambut tubuh berkurang, dan juga pembesaran jaringan di dada atau disebut juga dengan ginekomastia. Kalau kondisi terus dibiarkan bisa menurunkan kesuburan pada pria. Tapi kadar baiknya sebagian besar pasien bisa sembuh secara total, walaupun pengawasan tetap harus dilakukan. Biasanya, pasien disarankan melakukan check up rutin setiap 3-6 bulan untuk memantau kadar hormonnya supaya tetap stabil. Tapi, ada juga kasus di mana terapi perlu dilanjutkan seumur hidup, terutama kalau kondisi pasiennya sering kambuh. Dan yang terpenting adalah kontrol rutin dan tidak menghentikan obat tanpa pengawasan dari dokter. Kedua kasus tadi menunjukkan bahwa tubuh manusia itu sebenarnya sangat-sangat unik. Hal-hal yang kita kira sebelumnya nggak bisa terjadi ternyata ada contoh nyatanya. Yang terpenting kita harus terus menjaga kesehatan ya teman-teman. Karena di balik 2 kasus unik tersebut ternyata kondisi pasien menunjukkan kalau ada yang salah dalam tubuh mereka. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara paling mudah bagi para pria untuk mengetahui gejala ini? Caranya yang pertama melakukan pengecekan pada fisik. Kalau teman-teman merasa keluar cairan pada dada, langsung datang ke dokter, langsung ke rumah sakit, langsung periksa. Jangan ditunda gara-gara malu. Terutama nih, misalkan cairan yang warna putih susu, bening, atau kekuningan. Misalkan ada rasa gak nyaman pada dada, rasa gak nyaman pada tubuh, langsung pergi ke rumah sakit buat periksa. Saya ingat ya, jangan takut gara-gara malu. Teman-teman, tubuh manusia memang aneh. Kadang bisa melakukan hal yang bahkan kita sendiri tuh nggak bisa jelaskan. Tapi justru disitulah teman-teman letak keajaiban tubuh manusia. Penuh misteri tapi nggak harus takutin. Setiap orang punya kondisi yang unik. Dan itu bukan sesuatu yang memalukan. Kadang hal yang bikin kita malu justru bisa jadi pelajaran berharga buat orang lain. Hidup memang gak selalu berjalan sesuai harapan ya teman-teman. Tapi dari hal-hal yang aneh itulah kita belajar untuk memahami diri sendiri. Gak ada tubuh yang sempurna. Yang ada hanya tubuh yang berusaha menyesuaikan diri supaya kita tetap bisa bertahan hidup. Setiap kejadian aneh itu bukan cuma sekedar cerita, tapi bukti betapa rumit dan luar biasanya tubuh manusia. Sekali lagi saya doakan semua kita semua selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya.